بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jamaah sholat subuh Masjid Darul Arqam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa dalam kesempatan kali ini kita akan mengaji untuk surat Al-Baqarah ayat 187, di mana di dalam surat Al-Baqarah ayat 187 ini memberikan penjelasan baik kepada kita tentang adanya perubahan waktu puasa yang terjadi antara awal syariat Islam, awal diberlakukan syariat Islam di masa Rasulullah SAW dengan syariat puasa yang kita jalankan di masa sekarang. Di mana dalam surat Al-Baqarah ayat 187 Allah SWT berfirman, "Ukhillal lakum lailatas siyami." Telah kami halalkan kepadamu di malam puasa ar-rafasu ila nisaikum, untuk bercampur dengan istri-istri kamu. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Sesungguhnya mereka adalah pakaian bagi kamu sekalian dan kalian adalah pakaian bagi mereka. Alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum. Sesungguhnya Allah tahu, Allah Maha mengetahui bahwa engkau tidak bisa mengendalikan hawa nafsumu. Fataba alaikum, maka Allah menerima taubat kamu, wa afa ankum, dan Allah pun mengampuni kamu atau maafkan kamu. Fal'ana bashiruhunna, maka sekarang kumpulilah mereka, wabtahu ma kataballahu lakum, maka ikutilah apa yang telah ditetapkan oleh Allah kepadamu sekalian. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Kemudian makanlah dan minumlah hingga tampak jelas bagi kamu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Summa atimus siyama ilal lail, kemudian sempurnakanlah puasa kamu hingga malam, yaitu maghrib. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid, kemudian janganlah engkau mencampuri mereka ketika engkau beriktikaf di masjid. Tilka hududullah, sesungguhnya itu adalah larangan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala taqrabuha, maka kalian janganlah mendekatinya. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi, demikianlah cara Allah dalam menjelaskan ayat-ayatnya linnasi, kepada manusia, la'allahum yattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jamaah sekalian, perlu kita ketahui bahwa di awal syariat Islam di masa Rasulullah SAW, syariat puasa yang kita kenal itu ada sedikit perbedaan daripada syariat puasa yang kita jalankan sekarang. Secara pantangan pada intinya tetap sama, yaitu kita dilarang untuk makan, dilarang untuk minum, dilarang untuk serta untuk menahan hawa nafsu. Karena memang itu adalah inti daripada puasa, esensi daripada puasa. Akan tetapi di awal sejarah Islam, di awal masa disyariatkannya ajaran Islam, puasa di zaman dulu itu tidak berpuasa seperti kita sekarang antara subuh sampai maghrib, melainkan dengan durasi yang jauh lebih panjang, yaitu sejak waktu Isya sampai maghrib. Jadi kita hanya boleh makan, boleh minum, dan boleh bergaul dengan istri adalah hanya antara maghrib sampai Isya. Selebihnya setelah selesai Isya, maka sejak itu kita mulai berpuasa untuk tidak makan, tidak minum, dan tidak mencampuri istri. Mufassir Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan, ketika beliau menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 187 ini, di mana beliau juga mengutip dari hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang bersumber dari Ibnu Abbas, bahwa di dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad diceritakan ada beberapa kisah atau beberapa peristiwa yang mendasari daripada turunnya surat Al-Baqarah ayat 187 ini, atau yang kita sebut sebagai asbabun nuzul. Di antaranya adalah bahwa ada seorang sahabat bernama Qais bin Sirmah Al-Ansari. Jadi Qais bin Sirmah ini adalah seorang buruh. Nah, dalam satu kesempatan beliau pulang dari bekerja di sore hari, kemudian pulang untuk menanyakan menu berbuka kepada istrinya. Ternyata di rumah sedang tidak ada makanan. Nah, karena suaminya sudah terlihat kelelahan sehabis bekerja seharian, maka istrinya kemudian menawari bahwa dialah yang akan keluar untuk mencari makanan, sementara suaminya istirahat di rumah. Namun apa yang terjadi bahwa ketika sang istri tadi pulang ke rumah setelah keluar mencari makanan, didapatinya di rumah ternyata suaminya Qais bin Sirmah ini sudah tertidur. Nah, karena terlihat tidurnya sangat lelah sekali, kelihatan dia sangat terlelap sekali setelah kelelahan seharian bekerja dalam keadaan berpuasa.
Maka istrinya ini pun nggak tega untuk membangunkan. Sampai akhirnya lah lewat larut malam hingga lewat semalaman itu Qais bin Sirma tidak sempat untuk berbuka puasa. Akhirnya puasa sambung. Kemarin puasa, besoknya lagi puasa, lanjut puasa sambung tanpa berbuka, tanpa sahur. Nah, apa yang terjadi? Maka kemudian di siang harinya Qais bin Sirma kan harus bekerja lagi, sementara pekerjaannya sebagai buruh yang melelahkan dengan terik cuaca yang ya kita ketahui panas di Arab Saudi, maka beliau pun pingsan di siang hari. Sehingga ya kejadian seperti ini kemudian dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Kemudian di dalam riwayat lain, ya masih dari riwayat Imam Ahmad, dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa di antara asbabun nuzul lainnya adalah di suatu malam, ya, sahabat Umar bin Khattab ini beliau menghabiskan malamnya dengan Rasulullah SAW. Nah setelah pulang, sahabat Umar bin Khattab ini melihat istrinya sedang tidur. Ya tidur tapi ya belum benar-benar tidur. Saat itu sudah lewat waktu Isya, tidak diperbolehkan lagi untuk berkumpul dengan istri. Tapi ya qadarullah, sahabat Umar bin Khattab ditakdirkan untuk ingin bergaul dengan istrinya, ingin mencampuri istrinya. Hingga akhirnya terjadilah apa yang harus terjadi. Nah setelah itu kemudian beliau melaporkan ini keesokan harinya kepada Rasulullah SAW. Nah dari serangkaian cerita, dari serangkaian peristiwa yang dialami oleh para sahabat yang tampak keberatan atau kesulitan dalam menjalankan syariat puasa antara habis Isya sampai maghrib, maka kemudian Allah SWT menurunkan firman-Nya di dalam surat Al-Baqarah ayat 187 di mana Allah SWT berfirman, "Ukhillal lakum lailatas siyam." Mulai sekarang telah aku halalkan kepadamu di malam puasa ar-rafasu ila nisaikum, untuk berkumpul dengan istrimu. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Sesungguhnya mereka adalah pakaian bagi kamu dan engkau adalah pakaian bagi mereka. Alimawahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum. Maka Allah mengatakan bahwasanya sesungguhnya Allah Maha mengetahui bahwa kalian tidak bisa untuk menahan nafsu kalian. Fataba alaikum wa afa ankum. Maka Allah pun menerima taubat kalian dan mengampuni kalian. Selanjutnya fal ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Maka sekarang kamu boleh untuk mencampur istri kamu. Jadi sejak turunnya ayat ini, maka kemudian diperbolehkan untuk di malam hari untuk kemudian makan, minum dan mencampuri istri. Wabtaghu ma kataballahu lakum. Maka kemudian ikutilah apa yang telah ditetapkan oleh Allah kepadamu. Dalam ayat berikutnya kemudian dijelaskan tentang perubahan waktu puasa, di mana Allah SWT berfirman, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Maka kemudian kalian boleh untuk makan dan minum hingga tampak jelas perbedaan antara benang hitam dan benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Itu adalah awal puasa. Jadi awal berpuasa kita adalah fajar. Nah, fajar itu juga kita kenal sebagai awal waktu subuh. Sehingga akhir dari sahur dan awal dari puasa adalah fajar atau waktu subuh. Nah, ini juga mungkin tadi sudah dijelaskan oleh penceramah lain atau tidak gitu ya, bahwa ini juga mungkin penting untuk kita ketahui tentang jadwal imsakiyah. Jadi jadwal imsakiyah yang kita gunakan 10 menit sebelum azan, ya itu bukan berarti bahwasanya ketika masuk waktu imsak kita nggak boleh makan, nggak boleh minum, dan nggak boleh hal-hal yang dilarang di dalam puasa. Tapi itu hanyalah sebagai peringatan bahwasanya waktu sahur sudah hampir habis. Itu adalah hasil ijtihad dari para ulama untuk memberikan tanbih atau peringatan kepada kita bahwasanya kalau waktu sahur sudah hampir habis. Nah, waktu imsak itu sendiri atau waktu akhir dari sahur itu sendiri adalah waktu subuh. Nah, kemudian dilanjutkan summa atimus siyama ilal lail. Maka kemudian sempurnakanlah puasa kalian sampai malam hari. Nah, malam hari di sini maksudnya adalah maghrib. Jadi di sini kemudian sejak saat itu kita disyariatkan oleh Allah SWT berpuasa mulai dari tulu'il fajr, yaitu terbitnya fajar, hingga kemudian sampai ya ghurubi syams, yaitu tenggelamnya matahari, yaitu waktu maghrib, sebagai penanda masuknya waktu malam. Jadi itu ya sedikit daripada sejarah awal puasa yang dulu ditetapkan atau disyariatkan oleh Allah SWT. Barangkali di sana ada banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil. Mungkin salah satunya adalah bahwa agar kita generasi sekarang, generasi sesudah para sahabat bisa bersyukur. Ternyata kita telah dimudahkan oleh Allah, telah diberi rukhsah oleh Allah
ketika para sahabat zaman dulu puasanya begitu lama dari Isya sampai maghrib. Bahkan tak jarang ketika mereka berpuasa harus menjalankan syariat berat lainnya, misalnya itu berjihad di jalan Allah, berperang ketika bulan puasa. Tapi kemudian kita sekarang mendapatkan syariat puasa yang lebih ringan, yaitu hanya berpuasa antara subuh sampai tenggelamnya matahari atau waktu maghrib. Ya baik, itu saja ya barangkali yang bisa saya sampaikan dalam kultum subuh kali ini. Semoga bermanfaat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.